Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita berbagi cerita tentang peperangan yang berlangsung di Eropa sebagai perang salib. Ternyata terjadi juga di Nusantara ini, yaitu di Kerajaan Majapahit Islamic Kingdom. Jadi tidak temukan bukti-bukti yang mendukung cerita-cerita di luar itu. Jadi di sekitar pusat kota Majapahit itu adalah kuburan-kuburan orang Muslim. Dan mata uang Majapahit pun bertuliskan lafaz Tauhid La ilaha illallah, menyatakan Allah itu adalah Tuhan. Jadi teka-teki selama ini Gajah Mada adalah Patih Majapahit adalah salah besar. Jadi Gajah Mada itu adalah sekelompok pengkhianat di Majapahit yang merupakan kaki tangan Yahudi Belanda yang menghancurkan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan yang dibangun oleh anaknya putra mahkota Sunda Galuh yang diasuh di Singosari, yaitu Raden Wijaya. Jadi dulu hanya ada kerajaan Sunda Galuh, Sunda Besar, belum dikenal Jawa. Nah, Belanda yang sejak 1295 yang merupakan sekelompok Yahudi di bawah Kekaisaran Romawi, yang satu melancarkan perang salib, bergerak memburu umat Muslim dunia yang waktu itu udah tersebar di seluruh dunia. Jadi di Amerika mereka musnahkan. Nah, di Indonesia, Nusantara saat itu tidak berhasil dimusnahkan karena Belanda waktu itu berangkat dengan jumlah yang sedikit, tapi didominasi dengan tokoh-tokoh Yahudi. Jadi Gajah Mada itu adalah kelompok pemikir Yahudi Belanda. Mereka mengkhianati kerajaan Sunda Galuh itu di perang Bubat. Jadi tim Gajah Mada ini berangkat dari Nusa Tenggara Barat. Jadi Mataram, ibu kotanya sekarang ini Mataram. Jadi bukan Mataram yang dimaksud sebagai Mataram Yogyakarta Islamic Kingdom, tapi adalah Mataram di Sunda Kecil. Nah, mereka lah yang mengatur pembunuhan rombongan pengantin dari Sunda Galuh di Pitaloka menuju Majapahit. Nah, sejak itulah berdasarkan kelicikan yang mereka telah atur, yang memang sudah disebutkan di kitab bacaan mulia Al-Quran, Bani Israel, yaitu mereka adalah sekelompok manusia pengkhianat pencipta langit dan bumi. Dan sampai hari ini Nusantara ini dikuasai oleh para pengkhianat itu, sehingga keberkahan tidak muncul di Nusantara ini. Jadi
orang-orang asing menggunakan kekayaan Nusantara ini. Kenapa? Ya karena umat Muslim berhasil mereka jauhkan dari perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca kitab dari pencipta langit dan bumi yang mengajarkan dengan tulisan. Mereka membangun sistem seperti agama Kristen dan agama Yahudi, sehingga lahirlah lembaga-lembaga keagamaan di masyarakat Muslim. Jadi Islam itu bukan agama, Islam itu adalah pemersatu manusia. Jadi Muhammad ini adalah pembawa pesan pencipta langit dan bumi untuk memuliakan manusia, sehingga manusia itu di akhir perjalanannya kalau dia mendapat petunjuk adalah menjadi singgasana pencipta, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Demikian sharing hari ini, berbagi cerita bagi orang yang Iqra. Sebab bagi mereka yang tidak membaca kitab tulisan pencipta langit dan bumi, cerita ini ya tidak ada apa-apanya, karena pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran kepada pencipta langit dan bumi. Jadi alam itu mengajari, semesta itu ya para malaikat, Allahu Akbar, sinyal. Jadi bagi mereka yang Iqra, mereka akan belajar melalui sinyal Allahu, semua dia, Qul huwallahu ahad. Lalu mereka akan mengenal Rob, pencipta seluruh alam, langit dan bumi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.